pada kelemahan hutan ini, Nabi SAW menyebutkan, maka rizqu fi syai'in illa zana, wa la ruji' min syai'in illa syana. Tidaklah seseorang itu memiliki karakter lemah lembut, kelembutan, kecuali dia akan menjadikan semua urusan menjadi baik. Dan tidaklah dicabut dari seseorang dari sesuatu, kecuali hal itu akan menjadikan dia buruk. Maka lemah lembut tetapi tegas. Nabi SAW itu sangat lembut, lemah lembut dan penyayang, tetapi beliau tegas di atas kebenaran. Jika beliau diejek, dihina pribadi, tidak masalah, beliau bersabar dan mendoakan kebaikan. Tetapi jika agama ini yang dihina, syariat Islam ini yang direndahkan, maka beliau marah, memerah wajah beliau dan marah, karena memang ini syariat dari Allah Ta'ala. Sedangkan pribadi beliau adalah manusia biasa. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Di akhir surat Al-Kahfi Allah Ta'ala menyebutkan, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya kami adalah manusia biasa. Nabi manusia biasa, hanya bedanya yuha ilayya, diwahyukan kepada beliau. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Manusia biasa mendapatkan wahyu. Beliau adalah Nabi, beliau adalah Rasul Allah SWT. Maka inilah asbab yang pertama nampak pada diri Nabi adalah kelemah lembutan. Beliau tidak diberikan sifat keras, kasar, bengis, buatan, tapi beliau lemah lembut, dan itulah menjadi ujung tombak dari dakwah Islam yang mulia ini. Ba'fu anhum, dan maafkanlah mereka yang memiliki sifat pemaaf. Bapak Ibu, sifat pemaaf inilah yang menghiasi kehidupan Nabi SAW. Nabi menyatakan kepada kita, ighfiru li akhikum yughfar lakum. Maafkanlah saudaramu, niscaya Anda akan dimaafkan pula oleh Allah Ta'ala. Ketika kita suka memaafkan Bapak Ibu, maka Allah pun akan murah maafnya untuk kita. Nek kita itu gampang dendam, bukan gampang memberi maaf, bisa jadi Allah pun akan menahan maafnya, ampunannya untuk kita. Karena al-jaza menjizil amal, balasan itu sesuai dengan yang dikerjakan, yang dilakukan. Semakin kita menjadi seorang yang pemaaf dan husnuzon kepada orang lain, dengan husnuzon melangkah dan memaafkan. Misalnya kita berinteraksi dengan saudara, dan sudahlah masalah dikit, tidak masalah, sudah dilupakan, dilupakan, tidak diingat-ingat. Tetapi nanti yang itu baperan, gampang suudzon, masalah tadi itu sakit ageng, sakit dowo, sakit mendarah daging. Api yang kecil bisa menjadi besar karena sebab sikap yang tidak benar itu. Bahkan yang undang-undang dan masyarakat kita sabar itu bisa terbatas. Batasnya buat tak terlampau ya, akhirnya dia tukaran marah-marah. Meskipun seseorang mudah memaafkan, yaitu dia bersabar. Dia mudah memaafkan kesalahan orang, harapannya Allah pun memaafkan kita. Wastaghfirullah, mintakan ampun untuk mereka. Jadi termasuk akhlak yang sering diajarkan kepada kita ketika kita mendoakan saudara muslim. Doa muslim bidzakhir ghaib mustajab. Doanya seorang beriman kepada saudara muslim yang lainnya dalam kondisi gaib, yang tidak ada di hadapannya, itu mustajab. Karena Nabi SAW menyebutkan, jika Anda berdoa kepada saudara muslim, malaikat akan mengamininya, nanti walaka misluh, dan bagimu semisal itu juga. Terbukti dengan doa akan sederek yang nyatu, dengan cecok mak lemos disalami mboten obat belas mereka yang membeli. Apa yang kita lakukan? Marah, harus marah, dengan doakan Allah lah yang memegang hati. Qulubul ibadi baina isba'in asabi'ir rahman
hamba itu di antara jari jemari Ar-Rahman yang dia memalingkan kepada apa yang dia kehendaki. Jika Allah membuat dia lurus, dia akan mendapatkan taufik. Jika Allah memalingkan dia tergelincir, dia akan tersesat. Maka doakan dengan kebaikan itu, bid'ah baik mustajab. Allah pun akan memberikan pahala kepada dirinya dan dikabulkan insyaallah. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang kondisi bainahu bainal ladzi, ini di dalam surat Al-Fussilat. Inna alladziina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Dan seterusnya di akhir dari ayat yang mulia ini, ketika ada di antara kalian yang saling bermusuhan, maka bisa jadi dia akan menjadi waliyun hamim, menjadi teman yang karib, yang akrab, yang sangat dekat. Karena waliyun hamim, dia menjadi saudara tadinya bermusuhan, disikapi baik, didoakan jadi menjadi sahabat yang mulia. Hal itu terjadi tatkala Umar bin Khattab yang marah sekali membawa pedang hendak menemui adiknya yang telah masuk Islam. Ini hendak diancam dengan pedang itu agar kembali kepada agama nenek moyangnya saat Umar bin Khattab belum masuk Islam. Suami dari adiknya menahannya. Di dalam rumah itu ada Nabi SAW. Maka ketika itulah dibacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka luluhlah hati dengan kebaikan, maka jadilah dia luluh dan menjadi orang yang beriman. Sebab doa Nabi SAW, beliau berdoakan dua umat, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal, tapi Allah memberikan hidayah kepada sahabat Umar bin Khattab. Ini bersikap lembut, mendoakan ampunan kepada orang lain, menjadikan satu dari wujud doa dakwah. Karena itu wasyawirhum bil amri, dan Allah berfirman, bermusyawarahlah dengan mereka dalam memutuskan satu urusan. Faida azamta bertawakkal Allah, ketika Anda telah berkomitmen, memiliki azam, keinginan yang kuat, bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya. Dalam ayat yang mulia ini Allah menyebutkan akhlak Nabi SAW. Beliaulah sebaik-baik guru, beliaulah sebaik-baik suri teladan dalam kehidupan kita, dalam semua hal, dalam semua sisi kehidupan. Manusia yang sempurna bagi kita orang-orang beriman, semuanya bersinar dan cemerlang untuk kita teladan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah Ta'ala berfirman di akhir surat At-Taubah ayat 128. Allah berfirman, sungguh telah datang satu utusan dari kalangan kalian, min anfusikum, dari kalian, azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh berat terasa oleh beliau penderitaan kalian. Penderitaan karena mereka dalam kondisi belum beriman. Di masa jahiliyah mereka hidup dalam kesengsaraan, hidup sengsara di tanah gersang, air sulit, tanaman jarang, makanan sulit diperoleh, masih melakukan kezaliman kepada Allah dan kezaliman yang besar. 360 berhala di sekitar Ka'bah, masih mereka berbuat kezaliman, membunuh, minum khamr, berzina, riba, anak perempuan dipendam hidup-hidup. Ini terjadi dalam jahiliyah, masa kebodohan yang sangat. Azizun 'alaihi harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Islam, beliau sangat ingin dan berambisi sekali agar kalian menjadi orang-orang yang beriman. Raufur rahim, sifat beliau penyantun lagi penyayang. Inilah karakter Nabi yang harus ditiru, yang harus kita mempelajari.
seorang yang ingin berdakwah, seorang yang ingin menyampaikan sesuatu kepada saudaranya, dia harus melandasi dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Seolah itu bagikan mimpi Nabi, itulah fakta yang kami yang pernah terjadi 1445 tahun yang lalu setelah beliau mendakwahkan Islam di awal-awal di masa jahiliyah, dimusuhi, dikejar, ada dibunuh, diboikot, penuh penderitaan. Tetapi beliau sangat penyantun lagi penyayang, tidak memiliki rasa dendam sedikit pun. Yang ada adalah kasihan kepada orang-orang yang tidak beriman. Bukan seperti kita, Bapak Ibu, kita terkadang sering mendengar ada teman-teman kita, saudara kita, yang orang itu diberitahu dan mau terima, ya wis ben urusan yang kuno. Bapak Ibu, seandainya orang tidak mau masuk ke dalam agama Islam, tidak mau beriman, alamat dia akan disiksa Allah Ta'ala. Apakah kita tega melihat saudara kita, teman kita, kerabat kita, seandainya di dunia saja kita melihat mereka dibakar di dalam api, dibakar di hadapan mata kita? Tegakah kita? Sukakah kita jika ada saudara kita dibakar di situ? Pasti bagi orang beriman akan sedih, membencinya dan tidak mau jika saudaranya begitu. Maka itulah yang ada dalam diri Nabi SAW. Penyantun lagi penyayang, kasihan kepada orang jika mereka akan disiksa Allah Ta'ala di hari kiamat. Maka kita pun demikian, bukan jadi orang yang datang-datang, orang ini diuji kafir, ini ahlu bid'ah, ini musyrik. Bukan ahli sunnah. Ahli sunnah itu sifatnya, para ulama menyebutkan ahli sunnah itu adalah arhamun nasi bil khalqi wa a'lamun nasi bil haqq. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah orang-orang yang paling lembut kepada makhluk dan paling mengenal tentang al-haq. Demikian, lemah lembut kepada sesama, lemah lembut kepada orang yang tidak beriman. Harapannya mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Ta'ala, bukan merasa dirinya paling benar, surga sudah saya miliki, yang lainnya neraka semuanya benar. Begituan dia. Maka setan itu selalu senantiasa mengajak mereka kepada neraka, kepada sa'ir. Sumpah setan, la'uqbiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sumpah setan kepada Allah, sungguh ya Allah, aku akan menyesatkan kebanyakan manusia dari jalan yang lurus kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, hamba-hambamu yang ikhlas. Mereka itu sudah ditetapkan Allah menjadi orang tersesat, makhluk Allah yang sesat mengajak kepada neraka. Apakah kita akan mengajak kepada neraka? Bahwa kita mengajak kepada surga, rahmat Allah yang seluas langit dan bumi. Dengan apa? Dengan dinul Islam, dengan agama yang mulia ini, yang diiringi dengan akhlakul karimah, bukan akhlak yang keras, bukan akhlak yang membuat orang lain. Sehingga Nabi bersabda, yassiru wa la tuhsiru wa basyiru wa la tunaffiru. Perintah Nabi kepada para sahabat, mudahkanlah urusan, jangan persulit, berikanlah kabar gembira, jangan membuat